Halo teman-teman Juventini, balik lagi dengan aku, Sekar Nasli. Ini adalah episode kedua aku hosting Suara Juventini. Semoga teman-teman Juventini bisa betah nonton sampai akhir ya. Oke, langsung aja kita kenalan nih. Sapa-sapa dua narasumber kita dari Bang Jeki. Halo Bang Jeki. Halo Sekar, thank you udah bantu kita ya di Story Juventini ya. Dan mungkin udah ngeliat video Sekar sebelumnya, kayaknya bakal banyak nih fansnya Sekar nih. Coba yang udah ngefans sama Sekar, silakan komen sampai 10.000 tuh. Oke, eh, dari Mas Adi. Halo Mas Adi. Halo, fans Event ini, gua Adi dari Palembang. Yeay, oke. Jauh-jauh dari Palembang. Jadi narsum untuk memberi info untuk Juventini. Oke, langsung aja ya Mas, kita ke topik utama nih terkait dengan sedikit preview untuk Apa nih? Kita mau Juventus. ngomongin apa nih Sekar nih? Ya, sebenarnya kompetisi yang akan datang ya Mas, Juventus versus PSV Eindhoven. Wow, berarti Liga Champion ya. Yes. Nah, Yoi. Juventus ini kembali lagi ke turnamen yang UCL udah pakai konsep baru ya Mas kalau nggak salah. Hmm. Nah, kita Juventus mendapat kesempatan menjamu sang juara liga dari negeri kincir angin yaitu PSV Eindhoven. Dan Yoi. di laga UCL lalu itu selalu spesial sebenarnya terasa untuk setiap klub ya Mas dari Hmm. seluruh penjuru dunia karena bukan hanya sekedar gengsi atau faktor ekonomi tapi ini juga sebagai simbol eksistensi sebuah klub ya Mas. Yoi. Nah, tapi PSV ini sebenarnya bukan lawan yang mudah ya, Mas, karena dia belakangan performanya baik banget, bagus banget di Liga Belanda. Nah, aku mau tahu nih dari Mas Jeki dan Mas Adi, kira-kira gimana ya tanggapan terkait persiapan Juventus menghadapi UCL, menghadapi PSV, dan apakah hasil Liga terakhirnya mencerminkan apa yang akan terjadi saat nanti di UCL? Silakan mungkin dari Mas Jeki kali ya. Monggo, Oke, Mas. thank you Sekar ya. Mudah-mudahan Sekar betah ya bantu kita ya. Biar biar nggak bosen ya, betul nggak? Masa yang dilihat Rocky lagi, Rocky lagi. Oke, thank you Sekar. Jadi kita mau ngomongin Liga Champion nih Sekar nih ya. Jadi Liga Champion nih liganya para juara-juara yang ada di Eropa dan Yes. Juventus akhirnya bertanding lagi di turnamen ini setelah tahun kemarin kita absen karena ada masalah kasus. Dan kalau pertanyaannya adalah tadi bagaimana persiapan Juventus menghadapi UCL ya, gitu ya kira-kira ya. Dan apakah hasil Liga mencerminkan yang akan terjadi saat nanti di UCL? Gue pikir Eh, sebenarnya kan waktu itu kita bikin episode di ya. Sebelum ini kan kita bikin episode yang gue sama lu bukan sih? Yang gue bilang itu semua tergantung VS Empoli, benar nggak? Oh, Jadi kalau gue lihat bahwa persiapan Juventus menghadapi UCL, gue rasa harus dengan konsentrasi yang penuh ya, dengan konsentrasi yang sangat tinggi, dengan keinginan yang harus kuat. Kenapa? Karena ini banyak pemain-pemain yang baru merasakan sensasi bermain di Liga Champion. Termasuk pelatihnya kita tuh, pelatihnya Juventus tuh Mota juga baru berlaga nih bersama Juventus di UCL. Ya dalam karir di kepelatihan seniornya ya saat ini. Jadi ya, jadi menurut gue persiapannya memang harus matang, harus fokus. Cuman mungkin karena ini berkaitan dengan hasil liga yang kita dalam dua dua pertandingan terakhir itu tidak ada gol, hasil skor kacamata. Ini ini apa namanya ya? Ini membawa beban tersendiri gitu loh. Apakah mau main berbeda atau enggak gitu loh. Jadi karena kemarin gue main di liga agak-agak berantakan, nah nanti gue main di UCL kira-kira gimana nih gitu loh. Jadi ada perasaan beban yang bisa ada perasaan beban yang lagi dibawa sama pemain-pemain Juventus. Nah, mudah-mudahan beban ini bisa dikurangi. Kenapa? Karena mainnya di kandang. Kita mainnya di Allianz Stadium. Jadi kalau beban ini bisa dikurangin, gue pikir hasil liga kemarin harusnya tidak mempengaruhi ya. Tapi persiapannya tentu harus sangat fokus, persiapannya tentu harus sangat sangat ekstra ya, karena kita kemarin tidak menang nih. Suasana ruang ganti pasti akan lebih sedikit sedikit serius ya, nggak bisa santai lagi ya, agak sedikit serius nggak bisa santai lagi. Jadi gue pikir ya persiapannya harus harus fokus sih. Dan apakah mempengaruhi? Bisa sangat mempengaruhi karena mungkin kalau misalkan Juventus kemarin menang, bisa jadi eh, lebih rileks menghadapi Liga Champion. Tapi karena kemarin itu tidak menang, seri, ya. Waktu itu gue juga sempat ngomong sama Adi kan,
kalau kita lawan Empoli menang, kita akan lebih enak tuh masuk ke game selanjutnya. Cuman ya ternyata kita nggak menang. Jadi mau nggak mau, ya gue sih berharap yang terbaik ya tetap. Karena sebagai fans yang mendukung Juventus, masa berharapnya kalah? Kan nggak mungkin. Jadi gue tetap berharap yang terbaik. Memang agak nggak enak gitu menyiapkannya kayak nggak 100%. Gimana sih lu kayak udah nyiapin sesuatu tapi rencana lu gagal gitu loh. Itu kan kayak lu pasti pernah ngalamin lah di satu momen yang lu udah planningin sesuatu tapi planning itu nggak berjalan 100% kan kayaknya nggak enak. Nah, itu yang terjadi Juventus kalau gua lihat sih. Harusnya menang lawan Empoli malah nggak jadi. Gitu maksudnya. Jadi kurang rileks aja sih persiapannya. Gitulah kira-kira sekarang. Mental pemain sama pelatihnya juga cukup pressure ya Mas, karena kemarin di Empoli hasilnya nggak sesuai dengan yang diekspektasikan. Iya, harusnya kan maunya menang ya, karena kan Empoli itu kan kualitas klubnya nggak di atas Juventus, harusnya ya kita menang lah, tapi ya kenyataannya bola itu segitiga. Oke, kalau dari Mas Adi nih gimana nih tanggapannya Mas? Dari persiapan Juventus belakangan ini untuk menghadapi UCL, apakah mencerminkan nanti hasil di kompetisi bareng PSV atau bagaimana? Ya, kalau bicara UCL kan ini pertandingan perdananya Thiago Motta sebagai pelatih mendampingi tim di kompetisi UEFA Champions League ya. Karena sebelumnya ya di klub sebelumnya Motta belum pernah hadir memimpin timnya bermain di kompetisi ini, kompetisi bergengsi antar negara, di mana yang dilawan adalah para juara-juara di liga top-top Eropa, di mana di sini adalah secara gengsi, di mana uang juga dipertaruhkan karena kita ikut kompetisi ini salah satunya karena menghasilkan cuan buat financial club gitu. Jadi di mana kompetisi ini harus di-prepare dengan secara matang, di mana pemain-pemain juga harus punya pengalaman, minimal punya pengalaman bermain di kompetisi ini karena jadwal ketat, terus juga pressure, apalagi kalau ketika pemain itu bermain di klub sebesar Juventus, otomatis mereka punya pressure yang sangat besar nih untuk bermain di kompetisi ini, untuk mengharumkan nama Juventus di Eropa gitu. Karena kalau yang dari persiapan tim kan ini sebenarnya agak sedikit kepleset ya, karena hasil seri lawan Empoli itu mencerminkan bahwa tim ini Mota masih masih belum tahu nih untuk main di tiga game dalam dua kompetisi berbeda ini dalam satu minggu ini seperti apa. Karena kan kalau dia sebelumnya dia main di liga, rest liga lagi kan. Karena kalau sekarang liga UCL terus liga lagi. Jadi bagaimana pengalaman perdana sebagai pelatih untuk bermain di dua kompetisi dalam satu minggu, di mana hasil di pertandingan sebelumnya hasilnya tidak menang. Jadi emang di sini ada pressure sebagai pelatih, buat pelatih juga buat pemain sih, karena ya untuk tim kelas Juventus hasil seri adalah kekalahan menurut gua gitu. Karena kan sebagai tim besar hasil seri itu adalah hasil kalah gitu. Karena apapun mau dibilang dapat 1 poin, ya seri itu tidak menang gitu, dan tidak menang itu artinya tidak 3 poin. Nah di match ini adalah sebagai batu loncatan bahwa kalau ingin pengen step forward untuk lebih baik, ya minimal dapat hasil positif di pertandingan ini dengan kondisi tim yang kurang apa hasilnya mengecewakan ya karena hasil 0-0 kemarin itu. Jadi di match ini mungkin Juve akan lebih serius lagi, fokusnya akan ditingkatin lagi. Bagaimana adjustment taktikal dari Mota menghadapi pertandingan ini juga akan diuji karena pertandingan perdana perdana sebagai pelatih di kompetisi UCL gitu. Oke, oke, kita boleh lebih eh, fokus sebentar ya Mas ke PSV. Boleh dong, masa nggak boleh? Oh. Oke, di PSV ini belakangan emang performanya baik banget ya Mas. Di laga yang sebelumnya juga di Liga Belanda dia menang 2-0. Jadi mentalnya lebih lebih oke, lebih stabil ya daripada Juventus yang kalah. Nah, kira-kira dengan tantangan ini dari Mas Jeki, Mas Adi, apa yang bisa disarankan ya? Apa yang bisa dianalisis for tantangan dan ancaman apa yang bakal dihadapi sama Juventus dan gimana sih solusi yang bisa disiapkan? Boleh dari Mas Jeki lagi, silakan. Oke, thank you. Kayak udah pro nih ya. Benar sebagai host Juventus ya. Aduh, Waduh, coba teman-teman, apakah kalian senang nggak dengan kehadiran Sekar? Silahkan komentarnya. Oke, apa sih ancaman dan tantangan yang akan dihadapi sama Juventus ya? Pertama, hmm, PSV ini adalah tim matang nih. PSV ini udah 2 kali juara Liga berturut-turut ya. Dia keluar dari bayang-bayang di Liga Belanda itu biasanya Ajax lah. Ya, memang Ajax sama PSV sih. Nah, untuk 2 musim terakhir ini PSV juara Liga nih.
musim kemarin dan musim sebelumnya lagi. Nah, dengan status kondisi seperti itu, ini tim udah mateng. Cuman Hmm. memang kalau kita bicara di Liga Champion, musim kemarin dia cuma sampai babak 16 besar. Kalau nggak salah lawan Dortmund. Kalau nggak salah kalahnya ya. Tapi boleh dikoreksi. Artinya dia tidak bisa berbicara banyak di Liga Champion. Jadi gue lihat dia matang, tapi kalau kita bicara di Eropa juga nge- perlu di-challenge lagi bahwa dia tidak bisa dikatakan berbahaya atau buktinya dia di Liga Champions kemarin tidak sampai semifinal, tidak sampai final. Cuman memang kekuatannya utuh nih gitu. Ditambah lagi ada pemain-pemain seperti Bakayoko, terus ada De Jong, terus ada Tillman. Itu pemain-pemain yang produktif banget di Liga Belanda. Cuman memang Liga Belanda ini kelasnya sama Liga Serie A kan berbeda ya. Liga Belanda tuh ya masih rank berapa lah. Tapi gue nggak bisa mensangsikan bahwa tim mereka sudah matang, tim mereka sangat produktif. Bahkan mereka di musim kemarin sudah cetak 100 gol dalam semusim. Itu menurut gue angka yang sangat fantastis ya. Walaupun memang itu lagi-lagi dia adalah main di Liga Belanda. Jadi ancamannya apa? Ancamannya sangat besar bila Juventus tidak mempersiapkan tim ini dengan baik. Artinya Bakayoko itu larinya cepat, De Jong itu mungkin dia model-model kalau dilihat highlightnya sih model-model kayak Højlund atau lu tahu nggak De Jong striker itu De Jong striker Iya ya. PSV. Ya ya artinya ada peluang sedikit bisa golin lah. Intinya De Jong itu kira-kira begitu. Belum Tillman, belum lagi pemain-pemain tengahnya. Jadi gue pikir kalau kita tidak persiapkan dengan baik, ya kita akan kesulitan. Cuman gue juga ada ada rasa rasa senangnya juga bahwa pertahanan kita yang terbaik selama ini di beberapa minggu terakhir ini kita nggak pernah kebobolan. Jadi walaupun ancaman penyerang-penyerang sayapnya PSV itu jago-jago, cepat-cepat, muda-muda, tapi kita punya pertahanan yang lagi kuat-kuatnya nih, kayak Gatti, Bremer. Jadi is oke aja sih. Cuman tinggal solusinya adalah bagaimana mempersiapkan tim ini bisa mencuri gol, mendapatkan gol. Nah, ini yang perlu harus di apa namanya diperhatikan sama Mota. Gue pikir sih mereka nggak akan main bertahan 100% lah PSV ini. Lu kalau udah ngegolin 100 gol tuh nggak mungkin lah lu main main bertahan PSV ini nggak mungkin. 100 gol kan berarti Liga Belanda berapa klub sih? Di dua 18. oh 18. Bukan 20. Iya 18, Oh, berarti 18. dia 36 partai 100 gol berarti 34. 34. 34 100 gol rata-rata 3 gol men, 4 gol. Berarti memang dia tim menyerang. Dan ini gua rasa menjadi bagus ya kalau PSV main tim menyerang, Juventus punya kesempatan-kesempatan untuk main serangan balik atau counter attack. Kita akan melihat kecepatan misalkan kalau nanti ada Manggula main atau Nico Gonzalez main, mungkin akan lebih eksplor. Dan gua pikir siapkan skema serangan balik terbaik juga sih. Nggak harus main mengepung PSV, tapi siapkan serangan serangan balik terbaik karena PSV pasti akan main menyerang sih. Gua rasa sih itu sekarang. Jadi memang PSV ini matang di Liga Belanda. Cuman kita juga harus compare bahwa dia di Liga Champions tidak bisa berbuat banyak dan mereka punya penyerang-penyerang yang bisa membahayakan buat Juventus kayak Bakayoko, De Jong, Tillman. Dan Juventus juga harus menyiapkan serangan balik karena mereka main serang. Jadi gue pikir eh, peluangnya bisa 50-50 sih. Gue nggak bisa melihat peluangnya akan besar di Juventus sih. PSV tim matang, sedangkan Juventus tim baru lahir. Tim anak baru kemarin. Gitulah kira-kira. Berarti dari Mas Jeki solusi strateginya itu menyerang ya Mas, jangan hanya mengandalkan pertahanan saja. Mm-mm. Kalau dari Mas Adi gimana nih Mas? Ya, kalau Strategi. bicara PSV ya, PSV kan klub juara bertahan di Eredivisie Liga Belanda gitu di mana tadi seperti Bang Jaki bilang nyetak 100 gol terus juga udah matang. Ya, kalau kita lihat dari skuadnya sih ada beberapa pemain yang mungkin Juventus ini mungkin tahu ya karena kayak Hirving Lozano pernah ex Napoli, pernah dari Karsdorp, di backnya ada ex Roma, terus kalau ada nonton timnas Belanda ada di Joy Firman, di Scouten itu semuanya ada pemainnya si apa? Pemainnya si PSV nih. Ternyata oh ya ada juga pemain tim nasional Belanda di lini tengahnya gitu. Jadi ini squad emang udah matang untuk level di Eredivisie, tapi untuk di Eropa ya seperti kita tahu bahwa kompetisi di Eropa adalah kompetisi kematangan, kompetisi yang maling mau menang. Itu akan kompetisi yang akan eh, tim-tim yang bisa menangkan itu biasanya tim yang udah tahu nih cara menangin ini dan
manajemennya mau untuk memenangkan itu. Jadi bukan sekedar punya skuad mewah, skuad bagus, tapi ada kemauan nggak dari tim itu untuk jadi juara. Nah, di sinilah kompetisi disebutnya kompetisi kematangan. Siapa yang matang, siapa yang siap, dia akan jadi juaranya. Untuk di match lawan PSV ini kan berarti kalau lihat skuadnya PSV yang tadi dibilang matang sih enggak juga karena kan levelnya cuma level Eredivisie 11-12 sama Juventus bahwa skuadnya matang Juventus. Tapi untuk di Liga Serie A kompetisi di Eropa sangat berbeda karena kita akan ketemu tim yang bermainnya berbeda, karakter bermainnya juga berbeda, karakter pemainnya juga akan beda. Jadi semua di sini di mana Mota menyiapkan tim ini Juve khususnya untuk bertemu PSV ini seperti apa. Kalau dari lihat PSV yang bermainnya menyerang, ini kan akan santapan empuknya Mota untuk bermain seperti ini karena kita menang lawan Como, menang lawan habis itu nextnya Jonathan kedua ya. Itu dengan cara lawannya main terbuka gitu. Jadi lebih enak untuk dikalahkan dibandingkan kita ngelawan Empoli ataupun Roma yang bermainnya lebih low block defense. Ini akan membuatkan Juve akan banyak space untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan. Jadi untuk peluang di pertandingan ini walaupun tadi Bang Jeki bilang 50-50, gue sih masih 55-45 buat Juve karena ada efek itu juga dari VSP gimana akan ya adjustment apa yang akan dilakukan sama Peter Bosz pelatihnya di pertandingan ini khususnya ketika UE di Turin dan bagaimana Mota sebagai debut perdana di pertandingan ini di UCL apa yang harus dilakukan gitu. Ketika kondisi tim Juve sedang meraih hasil seri sedangkan PSV lagi gacor-gacornya di Liga Belanda. Jadi pertandingan yang seru menurut gua tapi kalau kita lihat mana tim yang matang atau enggak semuanya tim belum matang semua sih pemain-pemainnya. Jadi kalau ya yang kita tonton adu taktik lah antara Peter Bosz sama Thiago Motta nanti di lapangan. Oke, kalau dari Mas Adi ternyata lebih optimis sedikit ya. Masih ada peluang untuk Juventus menang melawan PSV. Nah, kita balik lagi nih Mas ke tim kita Juventus. Mota untuk sampai saat ini kan line up-nya masih cenderung belum ideal ya Mas. Jadi formasinya tuh masih mencari-cari gitu ya. Di 4 Giornata juga belum ada mengalami perubahan yang berarti ya. Nah, kalau dari Mas Jeki dan Mas Adi, seperti apa ya formasi dan line up yang disiapkan Juventus ini dalam menghadapi PSV? Sebaiknya itu Oke. seperti apa? Dari Mas Jeki dulu, silakan. Oke, thank you Sekar. Jadi kalau kalau formasi sih selama 4 Giornata ini nggak ada perubahan ya. 4-2-3-1. Jadi nggak ada isu tentang formasi. Yang berubah-berubah tuh adalah komposisi pemainnya. Hmm. Nah, mungkin kemarin Perin di Gregorio nggak dimainin, berarti di Gregorio akan dimainkan. Karena mainkan kemarin Perin. Gatti gue rasa nggak akan tergantikan dengan Bremer ya. Nanti tinggal bek kanannya itu. Kalulu kemarin masih oke-oke aja ya Kalulu ya. Kalulu kayaknya perlu dimainkan lagi. Bek kirinya itu ada Cambiaso. Terus di tengahnya itu, nah ini menarik nih. Thuram udah bisa main nih soal ini. Thuram udah bisa main. Terus ada Locatelli juga pilihannya. Ada Douglas Luiz juga. Gue pikir gue akan lebih senang Thuram ya yang main ya. Thuram sama Douglas Luiz. Ya kenapa Thuram bisa dribbling, bisa bisa punya kesempatan untuk carrier bola, bawa bola ke depan. Opsi itu bisa dipunyain sama Thuram. Di sisi lain defense-nya juga bagus. Jadi gue pikir tengahnya itu adalah Douglas Luiz sama sama Thuram ya. Kalau Douglas Luiz kenapa gue pilih? Kemarin ada satu momen dia bisa kasih umpan terobosan bagus tuh ke siapa? Ke Vlahovic. Bener, itu kan yang Vlahovic yang itu kan dari Douglas Luiz kan di? Iya, ya Douglas Luiz itu. Iya, artinya artinya Douglas Luiz sudah memberikan apa ciri-ciri atau karakteristik dia bisa mampu membaca umpan terobosan untuk memberikan kepada Vlahovic. Jadi gue pikir Douglas Luiz penting lah, karena ini bicara mental kan, bicara Liga Champion, gue pikir Douglas Luiz sudah lumayan lah untuk di Liga Champion seperti ini udah mengikuti lah. Jadi Thuram, Douglas Luiz, depannya mereka ada Koop Meiners, sayapnya gue pikir ya tetap Yildiz ya. Yildiz kemarin kecapean, gue nggak ngerti deh apakah akan kecapean lagi. Nah kanannya ini, gue masih sangat berharap nih kalau Gonzalez bisa menemukan performa terbaiknya. Terus yang depannya Vlahovic. Jadi memang kegalauannya adalah apakah Thuram ataukah Locatelli nih. Gue masih galau sih antara Thuram atau Locatelli. Dua-duanya punya karakter yang berbeda sih. Cuman penting untuk hal defense. Cuman kayaknya ada nilai plus lebih kalau pakai Thuram ya. Dia bisa dribbling bawa bola. Jadi ya udahlah, gue Thuram aja deh. Thuram aja deh gue dibanding Locatelli deh. Ya, jadi kira-kira seperti itulah. Jadi komposisinya formasi nggak berubah. Gue masukin Kalulu, masukin Thuram.
selebihnya hampir sama kayak yang di Empoli sih line up-nya. Gitu sih Oke, sekarang. oke. Kalau untuk Mas Adi gimana nih Mas? Thuram, Locatelli atau ada pilihan lain? Mungkin gue agak sedikit, kalau gue sih feelingnya bek kanannya harapan gue Danilo ya, karena dari skuad yang saat ini yang punya pengalaman di Eropa yang paling banyak ya Danilo gitu. Tapi untuk posisi bek kanan, untuk lini tengah, gue lebih prefer Locatelli sih kalau gue dibandingkan Kevin Turam, karena Locatelli ya kita butuh pemain yang bisa main direct juga sih, karena kalau untuk main counter attack kita butuh pemain yang gak hanya kuat fisik tapi juga harus bisa ngasih progres bola ke depan, karena kita butuh buat direct ball ya, karena untuk bisa langsung nusuk ke pertahanan lawan kita dibutuhin pemain-pemain yang punya kemampuan itu sebenarnya gitu. Kalau kita pakai Kepren Turan dengan untuk menang duel fisik ya kita oke, tapi untuk progresi bola ke depan ini kan kita juga nanti eh, hanya mengandalkan Douglas Luiz. Jadi artinya single pivot walaupun nanti posisinya 4-2-3-1. Selebihnya sama sih depannya Dusan, Yildiz, Kopp Miners, Nico Gonzalez ya itu sama sama back Gatti, Bremer, Cambiaso, kipernya dari Gregorio. Apa itu dia sama sih. Oke, oke sip. Oke Mas, ini mungkin terakhir ya. Kita boleh prediksi skor untuk di Selasa nanti kira-kira dari Mas Adi berapa, Mas Jeki berapa? Boleh dari Mas Jeki kira-kira berapa nih Mas prediksinya? Gue pengennya sih 2-0 tapi feeling gue kayaknya 1-0 deh. Satu Oke. kosong. Kayaknya Juve masih, ya gue nggak tahu lah apakah Juve bisa keluar dari bayang-bayang mencari gol. Tapi kalau untuk bertahan, kelihatannya sih kuat, kelihatannya kuat ya. Walaupun gue juga bisa bilang bahwa PSV juga sangat berbahaya kalau tidak difokusin untuk dijaga gitu. Tapi feeling gue sih 1-0 ya, karena kenyataannya kan dua pertandingan kita nggak ada gol sama sekali. Jadi gue kayaknya 1-0, 1-0 kayaknya udah bagus lah ya. 1-0. Kalaupun pengennya 2-0 tapi kayak hati kecilnya kayaknya 1-0. Oke, hati kecil Mas Jeki 1-0. Kalau Mas Adi berapa nih Mas? Eh bisa 2-1 sih, karena mungkin kalau udah unggul Juve-nya sedikit rotasi ya nanti, karena buat pertandingan hari Minggu, hari Sabtunya ya, yang big big game. Jadi kalau udah unggul 2 gol, mungkin Mota akan rotasi pemainnya. Mungkin ada efek kebobolan sih di ketika rotasi pemain. Oke, 2-1 dari Mas Adi. Kalau dari Hmm. teman-teman Juventini berapa? Silakan di komen ya di video ini. Nanti kita tebak-tebakan. Tebak-tebakan gak berhadiah ya Mas, tapi Iya, oke. iya, iya. Em, Mungkin sampai sini aja percakapan kita, diskusi kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman Juventini yang sudah nonton kita dari awal sampai akhir tanpa di skip. Terima kasih Mas Jeki, Mas Adi Ya, atas waktu. makasih sekarang. Ya, Oke, untuk teman-teman Juventini jangan lupa kita bisa join membership di eh, YouTube Suara Juventini. Nanti kalian bisa dapat update dan juga berkesempatan jadi narasumber di diskusi kita berikutnya. Oke, Yoi. boleh langsung kita tutup aja, Mas. Terima Boleh. kasih. Siap. Thank you Sekar udah bantu kita ya. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, dan kasih komentar kalian yang yang paling menarik, paling unik nanti kita bales ya. Oke, akhir kata, selamat berjumpa kembali dan Ino alla fine. Yoi. Forza Juve. Forza Juve. Yuk pada subscribe biar masih bisa tetap nonton Sekar. Terima kasih. Oke, thank you, thank you.